Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Tidak lama setelah Damho dan Dr. Ryun pergi meninggalkan tempat tersebut, prajurit dari klan Namgong pun tiba di tempat itu. Mereka menelusuri setiap pojok tempat tersebut. Bagaimanapun mereka harus menemukan Damho dan menangkapnya. Salah satu dari mereka yakin bahwa tempat ini sebelumnya telah didatangi oleh Damho karena jejak yang tertinggal cocok dengan jejak Damho. Terlebih lagi, darah yang ada di rumput masih hangat, yang mengartikan bahwa Damho pasti belum pergi jauh dari tempat ini. Pemimpin pasukan tersebut memerintahkan untuk segera mengejar dan jangan memberikan waktu bagi Damho untuk memulihkan diri. Skuad Sword King yang dijuluki benteng terakhir klan Namgon saja dikalahkan. Mereka bertekad untuk menangkap Damho untuk membalaskan dendam penghinaan yang mereka dapatkan. Mereka langsung bergegas untuk mengejar karena mereka yakin bahwa Damho belum pergi jauh dari tempat ini. Gelombang dingin mendominasi musim ini. Saking parahnya, bahkan orang-orang menganggap kalau ini adalah musim dingin terburuk selama beberapa dekade belakangan ini. Kebanyakan orang berdiam diri di rumah, namun ada satu kelompok yang berbeda. Mereka adalah para seniman bela diri atau kesatria murim. Musim dingin tahun lalu, aliansi murim dan kultus demonik melakukan bentrokan di berbagai tempat di dataran utama. Para seniman bela diri dan kesatria murim tahu kalau itu hanyalah awal dari bencana besar yang akan tiba. Ketua kultus demonik termasuk Tenli Reaper Sochian-san belum menunjukkan diri lagi setelah terakhir kali membantai para pengejar Damho. Semua orang tahu kalau mereka menunjukkan diri, berarti perang besar demonik akan dimulai. Di saat semua orang sibuk melakukan pergerakan, keluarga Namgong memanggil semua kesatrianya yang berada di luar dan mengunci pintu gerbang mereka. Hal itu merupakan tindakan pencegahan yang harus diambil setelah bentrokan dengan Fish Demon. Orang-orang mewaspadai gerakan dari Damho sang Fish Demon. Akan tetapi, Damho, orang yang menjadi pusat perhatian, sepenuhnya menghilang dari murim saat ini. Kita lalu diperlihatkan Shaozhou yang berlokasi di utara provinsi Zhangji. Meski secara geografis merupakan lokasi penting, namun nyatanya Shaozhou merupakan tempat yang sangat sepi. Akan tetapi, situasi berubah pada musim dingin tahun lalu saat cabang aliansi murim didirikan. Aliansi murim mendirikan cabang di sini dengan pertimbangan pentingnya provinsi Zhangji. Oleh karena itu, mereka menginvestigasikan banyak material serta tenaga manusia. Kita lalu diperlihatkan siluet beberapa orang yang berjalan menuju gerbang Shaozhou. Tentu saja, orang yang berjaga di gerbang menyuruh mereka berhenti dan segera memperkenalkan diri mereka. Orang-orang itu mengaku bahwa mereka merupakan kesatria dari sekte Gunung Hua. Mendengar jawaban itu tentu sedikit mengejutkan penjaga gerbang tersebut. "Yah, benar. Aku Un Gyeong, murid atas dari sekte Gunung Hua," jawab Un Gyeong yang ternyata memimpin para kesatria Gunung Hua menuju cabang aliansi murim ini. Akhirnya, kesatria penjaga gerbang itu turun dan membukakan gerbang. Dia menanyakan ada urusan apa hingga sekte Gunung Hua datang ke tempat tersebut. Un Gyeong mengatakan bahwa mereka datang dari provinsi Zhangji dan mampir ke sini untuk mencari bantuan. Tentu pernyataan itu membuat si penjaga gerbang bertanya-tanya. Un Gyeong tidak langsung menjelaskan apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa dia ingin masuk dan berbicara langsung dengan pengelola cabang. Tidak lama kemudian mereka telah berada di dalam, dan beberapa di antara mereka malah menghardik tempat tersebut. Mereka tidak habis pikir ada orang yang bisa tinggal di tempat yang sangat buruk ini, tempat yang begitu dingin dan terpencil. "Kudengar, Anda mencari pengelola cabang Shaozhou," ucap Heiso yang sudah tiba dan langsung menghampiri para kesatria Gunung Hua itu. Heiso Wul dari Hainam memberi salam pada para tamu. "Oh, Nona Hai, saya Un Gyeong dari sekte Gunung Hua," balas Un Gyeong. "Anggota Nine Martial Dragon. Kudengar kau dikirim ke Zhangji tahun lalu. Tidak disangka kau berada di sini," gumam Un Gyeong. Dia lalu menanyakan di mana pengelola cabang dan mengapa Heiso yang mendatanginya.
Haiso mengatakan bahwa dia sedang pergi. Jadi untuk sementara waktu dirinya lah yang mengambil alih tugasnya. Haiso juga menanyakan mengapa mereka datang ke tempat ini tanpa menghubungi Sekte Gunung Hua terlebih dahulu. Hun Gyong mengatakan bahwa dia datang ke cabang aliansi murim ini karena membutuhkan bantuan. Apakah ada seseorang yang mengetahui tempat yang bernama Cheonggryogok? Tanyanya pada Haiso. Hun Gyong menjelaskan bahwa mereka harus menemukan tempat itu, tapi mereka tidak begitu mengenal letak geografis wilayah ini. Cheonggryogok. Cheonggryogok. Itu berada di Gunung Bugyosan. Saya pernah mendengarnya, jawab Haiso. Mendengar jawaban Haiso tentu membuat Hun Gyong senang. Dia lalu menanyakan lagi apakah Haiso dapat mengantar mereka ke tempat tersebut. Namun sebelum itu Haiso menanyakan alasannya. Kalau orang itu ada di sana, harusnya Anda mengetahuinya, jawab Hun Gyong. Setelah mereka berjalan cukup jauh dan banyak perbincangan di antara keduanya, tidak lama kemudian salah satu ksatria Gunung Hua menemukan jejak orang di depan mereka. Apa dia benar-benar ada di sini? Ucap Hun Gyong. Master, dia di sana, teriak seseorang yang menemukan orang yang saat ini mereka cari. Tidak jauh dari tempat mereka sedang berdiri, terlihat beberapa anak sedang bermain dengan seorang pria di belakang pondok. Nah, mau kubuatkan layang-layang? Tanya pria tua itu yang ternyata merupakan master dari Damho, Master Hyunso yang telah menghilang sejak belasan tahun yang lalu. Ya, tepatnya sejak Damho terperangkap di markas kultus demonik. Saudara tetua Hyunso, ucap Hun Gyong. Lalu diperlihatkan Master Hyunso dan Hun Gyong yang sudah berada di dalam. Master Hun Gyong menanyakan bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini. Kami mengerahkan murid dalam, jawabnya. Kalian pasti kesulitan, balas Master Hyunso. Hun Gyong lalu berdiri dan membungkukkan badannya seraya meminta maaf pada Master Hyunso. Tentu itu membuat Master Hyunso bertanya apa maksud Hun Gyong. Meninggalkan seorang saudara senior sendirian selama lebih dari 13 tahun. Selama ini, saya benar-benar tidak bisa hidup dengan tenang. Saya kira suatu hari nanti bisa bertemu dengan Anda lalu meminta maaf. Namun, saya mengurungkan niat. Saya mengurungkan niat tersebut karena tidak berani. Saya juga telah meninggalkan Cheonggyeong. Saya benar-benar minta maaf, ucap Hun Gyong dengan penuh penyesalan. Air matanya bahkan keluar menetes karena rasa bersalah yang teramat dalam. Cheonggyeong, ucap Master Hyunso. Satu nama yang masih terpaku di dalam dada sang master. Cheonggyeong alias Damho, nama dari murid serta putra satu-satunya. Oh ya, Cheonggyeong itu nama Tois dari Damho ya kawan-kawannya. Tidak apa-apa, itu bukan sepenuhnya kesalahanmu. Hanya nasib buruk saja. Sepertinya nasib baik anak itu memang berakhir di sana, balas Master Hyunso yang memaksakan diri untuk tetap tersenyum. Saudara senior, ucap Hun Gyong. Master Hyunso kemudian menanyakan apa maksud kedatangan Hun Gyong ke tempat ini. Hun Gyong mengatakan bahwa ketua sekte berharap Master senior bisa kembali lagi ke Gunung Hua. Apa sekarang kalian membutuhkanku? Tanya Master Hyunso. Mengenai itu, balas Hun Gyong. Master Hyunso menanyakan apakah terjadi sesuatu di sekte Gunung Hua. Hun Gyong bukannya menjawab pertanyaan itu, malah sebaliknya bertanya kembali apakah sang master tidak mendengar kabar belakangan ini. Tentu saja sang master semakin dibuat bertanya-tanya apa maksud dari Hun Gyong tersebut. Ini mengenai Cheonggyeong, ucap Hun Gyong. Bagai disambar petir kawan-kawan, betapa terkejutnya sang master. Cheonggyeong, maksudmu Damho? Tanyanya yang begitu terkejut. Sepertinya Anda tidak mendengar kabarnya. Cepat katakan padaku, katakan, bentak Master Hyunso. Damho, dia masih hidup, ucap Hun Gyong. Apa? Apa kau bilang? Apa itu benar? Apa dia benar-benar masih hidup? Tanya Master Hyunso. Yah, Damho, sang Fish Demon, ksatria paling terkenal di murim saat ini, ucap Hun Gyong meyakinkan Master Hyunso bahwa Damho benar-benar masih hidup. Kabar tersebut sungguh mengguncang perasaan sang master. Saking senangnya dia sampai menangis. Namun di sisi lain ada kesedihan tersendiri yang dia rasakan. Damho masih hidup. Syukurlah, itu sudah cukup. Itu sudah cukup bagiku. Fish Demon, julukan yang mengerikan, ucap Master Hyunso.
Skillnya pun sama mengerikannya dengan julukannya. Banyak ahli bela diri murim yang dikalahkan olehnya, ucap Un Gyung. Balas Master Hyunseo yang tidak terkejut mendengarnya, dan malah sebaliknya, Un Gyung lah yang terkejut melihat Master Hyunseo yang tidak terkejut. Sejak kecil memang ada sesuatu yang istimewa dalam diri Damho. Dia terus mengejar kekuatan. Begitu menetapkan tujuannya, dia sangat gigih dan pantang menyerah. Kaki pincang itu bukanlah halangan baginya. Hanya karena kakinya yang pincang, orang-orang tidak mengakui kemampuannya. Jadi, apa yang diinginkan ketua sekte dariku, ucap Master Hyunseo. Saya harap Anda bersedia kembali lagi ke sekte Gunung Hua. Kembali ke sekte Gunung Hua? Apa karena Damho? Ketua sekte selalu melakukan apapun demi memperkuat Gunung Hua. Sepertinya di matanya, Damho hanyalah sebuah alat yang bisa dimanfaatkan. Aku takkan kembali ke Gunung Hua, balas Master Hyunseo dengan tegasnya. Master Hyunseo mengatakan bahwa sekte Gunung Hua memang rumahnya. Suatu hari nanti dia pasti akan kembali juga ke sana. Akan tetapi, dia bersikeras untuk tidak kembali saat ini. Master Hyunseo dengan tegas mengatakan kalau dia tidak mau kembali dan menjadi umpan untuk memancing muridnya. Yah, itulah keputusan bijak dan tegas dari seorang master. Tapi, saudara senior, aku sudah menyuruh Damho hidup bebas. Anak itu bukan lagi murid sekte Gunung Hua. Karena itulah, tidak ada yang bisa memaksanya kembali ke sekte Gunung Hua, ucap Master Hyunseo. Jika itu adalah keputusan dari Master Hyunseo, Un Gyung juga memutuskan akan tetap tinggal di cabang Saozou dan mengatakan kepada Master Hyunseo agar memberitahunya kapanpun jika sang master berubah pikiran. Kita lalu dibawa sang pengarang ke provinsi Xinjiang. Waktu telah berlalu dan musim pun berganti. Sudah beberapa bulan sejak dia pergi ke Xinjiang untuk melarikan diri dari kejaran keluarga Namgong. Saat itu Damho berada di ambang kematian. Akan tetapi, meski dalam kondisi terluka parah, Damho berhasil membunuh ketua dari tim pengejar. Pada akhirnya, keluarga Namgong mau tidak mau harus menyerah mengejarnya. Provinsi Henan merupakan kuil Shaolin, wilayah yang tidak bisa dicapai oleh pengaruh klan Namgong. Sudah hampir 3 bulan sejak aku memasuki hutan. Apa hari ini dia juga tidak keluar ya? Ucap Dr. Ryun yang masih setia menanti Damho keluar dari pelatihan tertutupnya. Kadang aura membunuh yang mengerikan terpancar dari dalam hutan. Dr. Ryun bergumam di benaknya. Dia tidak pernah bertemu dengan pria yang segigi Damho. Dia bertanya-tanya bagaimana dan seperti apa masa lalu Damho sampai bisa segigih itu. Saat dia asyik dengan pemikirannya sendiri, dia dikejutkan dengan aura yang luar biasa yang berasal dari arah hutan. Aura yang begitu kuat terpancar dari arah hutan. Dr. Ryun yang berada cukup jauh bahkan digoyahkan hanya dengan merasakan aura tersebut. Tentu dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan tidak lama kemudian terlihat Damho yang berjalan keluar dari hutan. Hawa panas misterius menyelimuti seluruh tubuhnya. Sepertinya banyak yang berubah darinya sejak sebelum memasuki hutan, gumam Dr. Ryun. Apa kamu sudah selesai latihan? Tanyanya pada Damho. Ya, begitulah, jawab Damho dengan singkatnya. Sorot mata tajam dan ganas, layaknya binatang buas. Matanya berubah sedingin es. Apa karena itu? Dia terasa asing dan menakutkan, ucap Dr. Ryun di benaknya. Dr. Ryun kemudian menanyakan kondisi Damho saat ini. Apakah semua lukanya sudah sembuh dan diiyakan oleh Damho? Itu berarti kamu akan pergi dari sini. Kapan kamu akan pergi? Sekarang, jawab Damho. Sekarang, balas Dr. Ryun sedikit terkejut. Meski pengejarannya sudah terhenti, kita tetap tidak boleh bersantai-santai, balas Damho lagi. Mereka berdua lalu bersiap untuk segera meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan mereka. Entah dari mana, Dr. Ryun saat ini sudah mendapatkan seekor kuda. Kamu masih belum lupa kan dengan janjimu membawaku ke Lijiang kan? Tanya Dr. Ryun. Damho mengatakan tentu saja dia tidak melupakannya. Dia juga menanyakan siapa yang ada di sana. Dr. Ryun menjawab bahwa ada orang yang membutuhkan bantuan dokter. Sehebat apapun dirimu, kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang, ucap Damho. Aku tahu, tapi bukan berarti aku harus menyerah untuk berusaha, balas Dr. Ryun. Dr. Ryun mengatakan bahwa dia akan selalu berusaha sebisanya. Damho menanyakan pasien seperti apa orang itu. Pasien yang mengalami palpitasi langka.
Kalau seseorang yang terlahir dengan ki yang berlebihan tidak segera dirawat, dia akan mati sebelum menginjak usia 20 tahun karena meridian jantungnya terbakar. Jawab Dr. Rion menjelaskan kondisi pasiennya kali ini. Ada penyakit semacam itu ya? Itu penyakit langka. Penyakit yang muncul sekali dalam 100 tahun. Balas Dr. Rion lagi. Pasien itu sekarang berusia 18 tahun. Kalau dibiarkan begitu saja, dia tidak bisa bertahan hidup lebih dari 2 tahun lagi. Damho dan Dr. Rion meninggalkan Xingyang dan pergi ke utara. Sesampainya mereka di sana, mereka tiba di mansion kecil di wilayah pinggiran Lijiang. Tidak ingin berlama-lama, Dr. Rion langsung mengetuk pintu mansion tersebut. Sesaat kemudian terlihat seorang pria tua yang keluar dan menyambut mereka. Betapa senangnya pria itu mengetahui yang datang adalah Jong Rion, si dokter suci. Dr. Rion meminta maaf karena datang terlambat. Dia juga tidak lupa menanyakan bagaimana kondisi pasiennya itu. Si Pak tua itu mengatakan bahwa tuan muda sudah menunggu kedatangan Dr. Rion. Mereka lalu diajak masuk ke dalam mansion. Baru tiba di halaman mansion, seseorang langsung berteriak menyambut kedatangan Dr. Rion. "Hah, kamu masih hidup ya?" ucap Dr. Rion. "Bukankah kakak yang menyuruhku bertahan hidup dengan gigih?" balas anak itu. Dr. Rion tentu bersyukur karena belum terlambat. Anak itu juga menanyakan apakah Dr. Rion sekarang percaya diri untuk menyembuhkannya. "Ya, begitulah. Sudah kubilang, percayalah pada kakakmu ini," ucap Dr. Rion. Anak itu tentu tertawa dan tersenyum senang. Dia akan sangat mengandalkan Dr. Rion untuk menyembuhkan penyakitnya. "Siapa kakak ini?" tanya anak itu pada Dr. Rion sembari melihat ke arah Damho. "Ah, dia rekan seperjalananku," jawab Dr. Rion. "Namaku Myung Cheon, senang bertemu denganmu," ucapnya memperkenalkan diri pada Damho. "Namaku Damho," balas Damho. "Fish Demon, kau adalah Fish Demon, Master Dam," ucapnya yang terkejut. "Kau mengenalku?" tanya Damho. "Master Dam sangatlah terkenal. Dan kaki itu," ucap Myung Cheon yang tidak melanjutkan perkataannya dan hanya memperhatikan kaki Damho. Myung Cheon dengan cepat menyadari kaki Damho yang lumpuh. Myung Cheon merupakan orang yang jenius yang bisa mendengar sesuatu serta mengetahui ratusan hal. "Tatapan yang mampu menembus batin orang," gumamnya. Dia lalu menanyakan kapan Dr. Rion akan memulai perawatannya, dan dijawab oleh Dr. Rion kalau dia akan langsung memulainya sekarang. Myung Cheon sedikit kaget karena harus secepat itu. Namun bagi Dr. Rion, meski Myung Cheon terlihat sehat, kondisinya sebenarnya tidak bagus. Lebih baik mengatasinya sekarang daripada membiarkannya berlama-lama. Namun tiba-tiba Myung Cheon batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Tentu melihat kondisi yang seperti ini membuat Dr. Rion menjadi khawatir dan memberitahu Myung Cheon untuk segera memulai perawatannya. Dr. Rion dan Myung Cheon berjalan memasuki ruangan di mansion untuk memulai perawatan. Sementara itu, Damho dituntun oleh pelayan Myung Cheon untuk menuju kamar peristirahatannya. Terlihat Myung Cheon yang sudah berbaring. Begitu pula dengan Dr. Rion yang mempersiapkan segala alat medisnya termasuk jarum akupunturnya untuk memulai pengobatannya. Kembali ke Damho yang sudah sampai di kamarnya. "Silakan istirahat di sini. Terima kasih sudah mengantar Dokter Suci sampai ke sini dengan aman," ucapnya membungkukkan badan dengan tulus berterima kasih kepada Damho. Dia mengatakan bahwa berkat Damho, tuan mudanya memiliki kesempatan hidup. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Damho. "Sepertinya kau sudah lama mengenal Myung Cheon ya?" tanya Damho. "Saya sudah berada di sini sejak tuan muda lahir. Dia sudah seperti putra saya sendiri," jawab pelayan Myung Cheon. "Begitukah? Dia sungguh beruntung," balas Damho yang hanya diiyakan oleh pelayan itu. "Karena dia sangat diperhatikan oleh seorang seniman bela diri seperti tetua," balas Damho yang langsung melirik tajam ke pelayan itu. Sontak saja pelayan itu begitu terkejut dengan pernyataan Damho. Dia beralibi bahwa dia tidak mengerti apa maksud perkataan dari Damho dan langsung pamit permisi, serta mempersilahkan Damho menganggap tempat ini sebagai rumah sendiri. Gaya bangunan di kediaman itu sangat unik. Ruang terbuka persegi khas wilayah utara yang menghalangi pandangan dari luar, dan semua ruang terbuka menghadap ke taman di tengah. Sebaliknya, kamar Damho terhalang dari pandangan ke taman, namun terdapat jendela kecil yang memungkinkannya melihat keluar. Damho bergumam di benaknya. Bisa melihat area luar, namun sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Sepertinya memang sengaja ditata seperti ini. Damho kemudian mengambil nafas dalam-dalam.
Banyak pikiran yang berlalu dengan cepat di pikiran Damho. Damho mencoba mengendalikan pikirannya. Ia mengamati proses pikiran yang memanjangkan cabang-cabangnya dan tumbuh lebih tinggi. Pengamatan diri, dengan melihat ke dalam, seseorang dapat dengan akurat memahami keberadaannya. Ini adalah metode meditasi yang Damho sadari saat tinggal di hutan musim dingin lalu. Ini adalah metode meditasi yang bisa dilatih tanpa harus khawatir pandangan orang lain di rumah yang terpencil seperti ini. Indera yang sebelumnya terfokus di dalam sekarang diarahkan keluar. Indera Damho dengan cepat menyebar ke seluruh area mansion. Meskipun ada begitu banyak dinding yang menghalangi dirinya, tetapi semua itu tidak mampu memblokir indera-inderanya. Damho bisa mendengar bunyi pernafasan yang berbeda-beda saat ini. Satu pernafasan yang dalam dan konstan. Itu adalah pernapasan orang tua yang mengantarkan Damho sebelumnya. Kura-kura laut. Nafas orang tua itu terasa seperti nafas seekor kura-kura laut raksasa yang sudah memasuki laut dalam. Aku merasakan energi kuat dari seekor kura-kura raksasa yang bisa berenang puluhan bahkan ratusan li hanya dengan satu nafas. Lalu nafas lainnya, stabil dan sedikit berubah. Itu adalah Jong Ryun, ucap Damho di benaknya. Dr. Ryun saat ini sedang dalam keadaan yang sangat fokus untuk merawat Myung Chun. Dia hanya memiliki energi dalam yang dapat membantunya berlatih kedokteran. Damho lalu merasakan lagi kehadiran orang lain. Pemilik pernapasan itu tampak seperti bisa terputus kapan saja, lemah dan samar. Dia adalah Myung Chun. Damho teringat ikan mas di kolam yang hampir kering saat dia terjebak di reruntuhan markas kultus demonik. Nafas dari Myung Chun mengingatkannya pada ikan mas tersebut. Seekor ikan mas besar yang terengah-engah dengan insannya yang nyaris tidak ada di air. Permukaannya sudah kering hingga tubuhnya pun hampir terlihat tidak berada di dalam air lagi. Pernafasan samar itu gemetar dengan sangat keras setiap kali Dr. Ryun memasukkan jarum akupunturnya. Jika permukaan air turun lebih rendah, ikan mas itu pada akhirnya akan mati. Begitulah kondisi Myung Chun saat ini. Akupuntur Dr. Ryun menguatkan tembok kolam yang tidak stabil, yang tampaknya bisa runtuh kapan saja. Jarum-jarum akupuntur itu juga memperluas jalur aliran masuk serta mengisi kembali airnya. Serangkaian proses ini membutuhkan tingkat konsentrasi mental yang sangat tinggi. Damho memuji Dr. Ryun yang melakukan pekerjaan yang hebat dalam menyelesaikan semua proses tersebut. Air perlahan-lahan menetes ke dalam kolam. Tubuh ikan mas yang sebelumnya hanya dapat bernafas dangkal mulai kembali memperoleh vitalitasnya. Sebenarnya Myung Chun sedang melepaskan ketukan yang mengganggu dan dilahirkan kembali. Dengan suara berdecit, tulang-tulangnya bergerak ke posisi optimal, dan otot terbentuk pada tubuh yang sudah kering tanpa penampilan. Penampilan Myung Chun benar-benar berubah drastis dari yang sebelumnya seperti anak yang sangat lemah menjadi anak yang memiliki tubuh yang sangat kuat. Membuang diri yang lama dan menjadi pribadi yang baru. Ini bukan karena akupunturku, gumam Dr. Ryun. Tidak hanya Dr. Ryun, Damho juga menyadari keanehan yang terjadi pada tubuh Myung Chun. Seseorang telah menanamkan sesuatu di tubuh Myung Chun. Akupuntur Jong Ryun menjadi katalis yang membangunkan pengaturan tersebut, gumam Damho. Sesaat kemudian Damho memperluas area sensoriknya. Dalam sekejap, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya terdeteksi oleh inderanya. Sesuatu itu memiliki kehadiran yang besar dan kokoh seperti gunung. Saat Damho merasakan kehadirannya, orang itu juga merasakan Damho. Dan terjadilah resonansi dalam waktu yang singkat itu. Kuat. Gumam Damho yang sedikit terkejut saat setelah terjadinya resonansi sepersekian detik tadi. Damho menyadari bahwa pria itu sedang memanggilnya. Dia mengepalkan tinjunya dan lalu melompat keluar dari kamarnya menuju ke tempat pria yang kehadirannya dia rasakan sebelumnya. Damho tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan pria itu. Terlihat Damho yang melompat ke atas atap, di mana pria sebelumnya yang memanggilnya sudah menunggu Damho. "Apakah kau yang memanggilku?" tanya Damho yang tidak ingin berbasa-basi. "Fish Demon," ucap pria tersebut, yang mana kita ketahui dia adalah kekasih dari Yum Yu-geong dan sepertinya pemimpin dari kultus demonik yang memberontak dan ingin menghentikan kegilaan dari pemimpin kultus demonik. "Kau mengenalku?" ucap Damho yang menatap Gyung Cheon dengan begitu waspada. "Inilah caraku bisa melihatmu," balas Gyung Cheon. Damho menanyakan siapa sebenarnya pria di depannya itu. "Namaku Gyum Cheon," ucapnya. "Gyum Cheon," ucap Damho yang terlihat begitu terkejut ketika mendengar pria di hadapannya itu menyebutkan namanya. Terbalik lagi kini kawan-kawan.
Gium Yulcheon lah yang bertanya kembali apakah Damho mengenalnya, dan Damho hanya menjawabnya dengan berkata mungkin. Menarik. Mungkin tidak ada lebih dari 10 orang di dunia yang mengenalku, ucapnya. Gium Yulcheon, itu adalah nama yang tidak bisa kulupakan, ucap Damho. The Cool Secret Chamber of Heavenly Golden Hell, tempat di mana seseorang selalu harus berlatih bela diri untuk menahan dingin yang intens. Gium Yulcheon mengubur seseorang di sana. Yah, kata-kata yang diukir seseorang di tempat itu adalah frasa yang telah kulihat selama 12 tahun lamanya. Jadi, aku tidak bisa melupakannya, ucap Damho. Apakah itu di Heavenly Golden Hall? Tanya Gium Yulcheon. Aku kehilangan banyak teman di sana, balas Damho. Aku mendengar tentang kehancuran Heavenly Golden Hell sekitar 10 tahun yang lalu. Aku juga mendengar cerita tentang seorang murid muda dari sekte Gunung Hua yang dikubur hidup-hidup. Damho hanya terdiam mendengar setiap kalimat yang diucapkan oleh Gium Yulcheon. Dari raut wajahnya, Damho memendam dan menahan begitu banyak amarah. Gium Yulcheon kembali melanjutkan perkataannya. Itu kau, pasti kau sudah mengalami banyak kesulitan. Aku sudah mengalaminya sendiri, tapi hidup di Heavenly Golden Hall tidak mudah sama sekali, ucapnya. Akhirnya kawan-kawan, kedua orang kuat ini bertemu juga ya. Namun entah apakah mereka akan bertarung atau tidak. Atau seperti yang Nara katakan di beberapa video sebelumnya, apakah mereka akan bekerja sama atau tidak. Ya, Nara sendiri belum tahu ya kawan-kawan ya. Intinya kedepannya akan ada banyak kejutan. Ngomong-ngomong, sebelum Nara akhiri, Nara sekali lagi ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan semua. Tidak lupa juga Nara selalu ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semua yang terus mensupport Nara dan channel Nara ini. Insya Allah semua kebaikan, semua doa-doa baik kita akan kembali juga kepada diri kita sendiri dalam bentuk apapun itu. Dan juga semoga si Black Ghost ini baik-baik aja ya kawan-kawannya. Setidaknya sampai ada alat baru ya. Ya soalnya kalau mau beli HP baru Nara masih mikir sih, mending nyicil komponen aja dulu kan. Ya semoga lah bisa lengkap dalam waktu yang secepatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas setiap dukungan dan doa dari kawan-kawan. Baik itu yang sudah komentar, terus ngasih ucapan semangat apa dan lain sebagainya, dan sudah nge-like, share semuanya. Terima kasih banyak ya kawan-kawan ya. Baik itu yang subscribe maupun yang tidak subscribe tapi menonton video Nara. Nara benar-benar mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.